bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo semua, perkenalkan nama saya Juwita Christine Warubu, NIM 8606003038 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Terbuka. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang peran antologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Sebelum kita masuk dalam menjelaskan apa itu antologi, epistemologi, dan aksiologi, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan, cara memperoleh ilmu, serta manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Baik, kita langsung masuk saja dalam menjelaskan apa itu antologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama, antologi. Antologi membahas tentang apa yang menjadi suatu objek kajian ilmu atau apa yang sebenarnya dipelajari oleh suatu ilmu. Secara sederhana, antologi menjawab sebuah pertanyaan, yaitu apa yang dikaji. Contohnya, biologi mengkaji makhluk hidup, fisika mengkaji gejala alam, energi, gerak, dan materi, sedangkan sosiologi mengkaji masyarakat dan interaksi sosial. Selain objek kajian, antologi juga membahas hakikat realitas, yaitu apakah sesuatu benar-benar ada dan bagaimana sifat keberadaannya. Jadi, antologi membantu ilmu menentukan fokus kajiannya agar jelas dan terarah. 2. Epistemologi. Epistemologi membahas tentang bagaimana ilmu diperoleh, metode apa yang digunakan, dan bagaimana suatu pengetahuan dinyatakan benar. Epistemologi menjawab sebuah pertanyaan. Bagaimana kita mengetahui sesuatu? Dalam ilmu pengetahuan, pengetahuan diperoleh melalui 1. Observasi atau pengamatan, 2. Eksperimen, 3. Penalaran logis, dan 4. Pengujian hipotesis. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman. Maka ia melakukan percobaan, mengumpulkan data, lalu menarik kesimpulan. Kebenaran dalam ilmu biasanya diuji melalui bukti empiris, logika, dan dapat diuji ulang oleh peneliti lain. Jadi, epistemologi memastikan bahwa ilmu diperoleh dengan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Aksiologi menjawab sebuah pertanyaan. Untuk apa ilmu digunakan? Ilmu tidak hanya bertujuan menambah pengetahuan, tetapi juga memberi manfaat bagi manusia. Contoh penerapan aksiologi. Ilmu kedokteran digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Teknologi digunakan untuk mempermudah aktivitas manusia. Pendidikan digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, ilmu juga harus digunakan secara etis. Misalnya, teknologi tidak boleh disalahgunakan untuk kejahatan atau merugikan orang lain. Keterkaitan antologi, epistemologi, dan aksiologi ini memiliki konsep yang sangat berkaitan dan menjadi fondasi utama bagi filsafat ilmu. Filsafat ilmu. Antologi menentukan apa yang dipelajari, sedangkan epistemologi menentukan bagaimana cara memperoleh pengetahuan, dan aksiologi
menentukan untuk apa ilmu digunakan. Tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki objek yang jelas. Dan tanpa epistemologi, ilmu tidak memiliki metode yang valid. Dan tanpa aksiologi, ilmu bisa kehilangan arah dan nilai kemanusiaan. Karena itu, ketiganya membentuk dasar yang kuat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi memiliki peran yang sangat penting bagi filsafat ilmu. Ontologi membantu memahami objek kajian ilmu, epistemologi menjelaskan cara memperoleh ilmu, dan aksiologi mengarahkan penggunaan ilmu agar bermanfaat dan etis. Jadi, ketiga filsafat ini kita dapat menggunakan ilmu pengetahuan secara lebih bijak dalam kehidupan. Terima kasih.